Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-solehah. Alhamdulillah, kita semua masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar matematika di bab kedua ini. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Tidak lupa, kita ingatkan ada belajar terlebih dahulu. Yang pertama, niat. Luruskan niat hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Yuk kita selalu berdoa agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, duduk tenang, sopan, dan bersungguh-sungguh dalam menyimak semua penjelasan dari Ustazah. Yang keempat, suci. Bagi Ananda yang belum punya wudhu, Ustazah persilahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Yang kelima, mencatat ilmu. Silahkan ambil buku paket matematika, buku tulis, buku coret-coret, dan semua alat tulisnya. Tulis semua penjelasan dari Ustazah yang sekiranya bermanfaat atau belum kalian ketahui sebelumnya. Kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita review materi terlebih dahulu ya. Pertama, kita review tentang perkalian. Masih ingatkah kalian tentang materi perkalian? Apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang. Jadi ketika ada bilangan yang sama, kemudian dia dijumlahkan berulang, maka kita bisa menyatakan hal tersebut sebagai suatu perkalian. Contohnya, 3 apel. Nah, di sini ada 3 kali apel. 3 kali apel ini bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan berulang. Kalau kita punya 3 kali apel, maka yang ditambah-tambah itu 3-nya atau apelnya. 3-nya atau apelnya? Ya, yang ditambah-tambah adalah apelnya. Jadi 3 kali apel itu sama dengan apel, ya, 1 apel ini ditambah 1 apel lagi, ditambah 1 apel lagi. Jadi 3 kali apel, apelnya yang di belakang, ini yang ditambah-tambah sejumlah 3 kali. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi kalau ada 2 bilangan dikalikan, maka bilangan yang belakang itu yang kita jumlahkan berulang.
Contoh lain, 2 dikali 4. Bilangan yang belakang adalah 4. Maka bilangan 2 dikali 4 ini bisa kita jadikan sebagai penjumlahan berulang sebagai 4 ditambah 4. Jadi bilangan yang belakang adalah 4 ditambah-tambah sejumlah 2 kali. Jadi 4 ditambah 4. Gitu ya. Contoh yang terakhir, 3 dikali 5. Penjumlahan berulangnya adalah bilangan yang belakang 5 ditambah-tambah sebanyak 3 kali. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Sudah ingat kan soleh-solehah? Alhamdulillah. Sekarang kita review materi pecahan. Masih melekat bukan? Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai bentuk A per B. A per B. Jadi di sini ada 2 bilangan, tapi dia dinyatakan sebagai A per B. Jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah. Dengan A, bilangan yang di atas ini disebut juga sebagai pembilang. Dan B, sebagai bilangan yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Begitu ya. Bilangan yang di atas disebut pembilang, bilangan yang di bawah disebut penyebut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Apa itu? Sudahkah kalian tahu? Mau tahukah? Simak penjelasan Ustazah dan jangan di-skip ya videonya, karena kemungkinan ketika kalian menyekip dari video-video yang Ustazah berikan kepada kalian, kalian akan melewatkan beberapa atau banyak ilmu yang Ustazah berikan kepada kalian. Oke, kita masuk di materi perkalian pecahan yang pertama ya. Misal kita mempunyai pecahan, tadi dinyatakan dalam bentuk A per B, gitu ya. Jadi ada bilangan yang di atas, di sini disimbolkan dengan lingkaran berwarna kuning, per bilangan yang ada di bawah, di sini disimbolkan sebagai lingkaran berwarna hijau. Ketika kita akan mengalihkan pecahan berbentuk seperti ini, ya, dengan bilangan yang berbentuk seperti ini pula. Maka bagaimana caranya? Cara mengalihkannya adalah pecahan tersebut dikalikan dengan pecahan tersebut, begitu ya. Sama dengan bilangan atas dikali atas. Lingkaran kuning dikali lingkaran kuning, gitu ya. Lingkaran kuning dikali lingkaran kuning. Per lingkaran hijau dikali lingkaran hijau, gitu ya. Jadi atas dikali atas per bawah dikali bawah. Sangat sederhana bukan soleh-solehah? Jadi ketika kita mengalihkan pecahan dikali pecahan, ingat aturannya adalah atas dikali atas dan bawah dikali bawah. Contoh, 1 per 2 dikali 3 per 4. Atas dikali atas, maka 1 dikali 3, ya. 1 dikali 3 per bawah dikali bawah, 2 dikali 4. 2 dikali 4. Kemudian kita hitung seperti biasa. Atas kali atas dulu. 1 dikali 3 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 3. Per bawah dikali bawah, 2 dikali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 8. Maka 1 per 2 dikali 3 per 4 hasilnya adalah 3 per 8. Begitu ya.
Kita lanjutkan perkalian pecahan dalam kasus yang kedua. Ketika kita mempunyai bilangan pecahan, ya, bentuknya pasti dalam bentuk A per B. Ada bilangan yang di atas yang disebut dengan pembilang per bilangan yang di bawah yang disebut sebagai penyebut. Dikalikan dengan suatu bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, dia tidak berbentuk A per B ya solihah, tapi dia berbentuk satu bilangan utuh seperti ini. Jadi satu bilangan saja. Bagaimana cara mengalikannya? Padahal aturan dalam perkalian pecahan tadi adalah atas dikali atas per bawah dikali bawah. Tapi kalau bilangan bulat, dia hanya punya satu digit saja, tidak bentuk per. Maka caranya adalah dengan mengubah bilangan bulat tersebut ke bentuk bilangan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Ketika kita punya bilangan bulat misalkan 6. Bilangan bulat 6 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Begitu ya. Nah, 6 itu sama dengan berapa per berapa? Agar kita tidak kesulitan dalam memikirnya gitu ya, kita ambil bilangan pembilangnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi kalau di sini bilangan bulatnya 6, kita ambil pembilangnya juga 6. Jadi 6 itu sama dengan 6 per berapa? 6 itu sama dengan 6 dibagi berapa? Kalau bingung lagi, bisa kita cari cara lain, yaitu dengan 6 dikali berapa, hasilnya 6. 6 dikali berapa, hasilnya 6. Ya, 6 dikali 1, itu sama dengan 6. Maka tanda tanya di sini, isinya adalah angka berapa? 1. 6 dikali 1, sama dengan 6. Maka di sini pun sama, 6 sama dengan 6 per 1. Ya, jadi bilangan bulat 6 jika dibawa ke bentuk pecahan, pecahannya adalah 6 per 1. Begitu ya. Kalau masih bingung, Ustazah kasih contoh satu lagi. Misal kita punya bilangan bulat 9. Kita mau menjadikan bilangan bulat 9 ini ke bentuk pecahan. 9 itu sama dengan berapa per berapa? Ya, biar mudah kita ambil pembilangnya 9 juga. Jadi 9 itu sama dengan 9 per berapa? Kalau masih bingung, 9 dikali berapa hasilnya 9? Berapa? Tanda tanya ini diisi dengan angka 9 dikali berapa? 1. Ya, jadi 9 dikali 1 sama dengan 9. Tanda tanya ini kita ganti dengan angka 1. Maka di sini pun sama, 9 sama dengan 9 per 1. Jadi bentuk bulat 9 bisa kita ubah ke bentuk pecahan sebagai 9 per 1. Begitu ya solih-solihah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bentuk pecahan dari setiap bilangan bulat di sini disimbolkan sebagai persegi panjang berwarna merah adalah persegi panjang berwarna merah itu sendiri per 1. Artinya apa? Semua bilangan bulat jika dibawa ke bentuk pecahan, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri per 1. Seperti ini tadi, 6 sama dengan 6 per 1. 9 sama dengan 9 per 1. Kalau ada pertanyaan, 4 dijadikan ke bentuk pecahan, 4 per 1. 10 dijadikan ke bentuk pecahan, 10 per 1. 100 dijadikan ke bentuk pecahan, 100 per 1. Dan sebagainya. Mudah bukan solih-solihah? Kita lanjutkan. Misal kita mempunyai
bilangan berbentuk pecahan dan bilangan bulat. Dan ini dikalikan, jadi bilangan bulat dikali bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang awal tadi. Bilangan bulatnya kita ubah dulu ke bentuk bilangan pecahan, yaitu bilangan bulat itu sendiri per 1 dikali bilangan pecahan ini lagi. Dan ketika sudah menjadi pecahan dikali dengan pecahan, masuk ke aturan perkalian pecahan seperti di depan tadi, yaitu atas dikali atas per bawah dikali bawah. Gitu ya, atas dikali atas per bawah dikali bawah. Misalkan 3 dikali 3 per 4, hasilnya berapa? 3 dikali 3 per 4, di sini ada bilangan bulat 3. Langkah awal kita jadikan bilangan bulat ini sebagai bentuk pecahan dulu. Bentuk pecahan dari 3 adalah 3 per 1 dikali dengan pecahan yang kedua ini, 3 per 4. Kita tulis lagi 3 per 4. Ini sudah jadi pecahan dikali dengan pecahan, masuk ke aturan perkalian pecahan, atas dikali atas per bawah dikali bawah. Atasnya 3 dikali 3 per bawahnya 1 dikali 4. 3 dikali 3 hasilnya 9 per 1 dikali 4 hasilnya 4, gitu ya. Jadi hasilnya 9 per 4 kita jadikan ke bentuk pecahan campuran menjadi 2, 1 per 4. Dan seterusnya. Oke, masuk ke bentuk yang ketiga dari perkalian pecahan. Jika pecahannya campuran, bagaimana cara mengalikannya? Kalau tadi kan bilangan bulat, dijadikan dulu ke bentuk pecahan. Sama di sini. Kalau pecahannya campuran, kita ubah juga dulu dalam pecahan biasa. Ya. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Kita review lagi ya. Misal ada pecahan campuran 3, 1 per 4. Caranya adalah dengan mengalihkan bilangan bulat ini dengan penyebut, ya, dikalikan dulu ke bawah. Jadi 3 dikali 4 ditambah dengan bilangan yang atas 1, gitu ya. 3 dikali 4, 12 ditambah 1, 13. Per penyebutnya sama, per 4, gitu ya. Jadi 3, 1 per 4. Pecahan biasanya adalah 13 per 4. Contoh yang kedua, 5, 2 per 3. 5-nya dikalikan dulu dengan bawah. 5 dikali 3, 15. 15 ditambah dengan 2, 17. Penyebutnya tetap sama, 3. Jadi 5, 2 per 3 dijadikan ke bentuk pecahan biasa, jadinya 17 per 3. Jadi nanti kalau ada pecahan campuran, maka bilangan bulat yang depan itu dikalikan dengan penyebutnya, baru ditambah dengan pembilangnya, per penyebutnya tetap, begitu ya. Ini menghasilkan bilangan baru per penyebutnya tetap. Masuk ke contoh. 3, 1 per 4 dikali 2 per 3. Di sini ada pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. 12 ditambah 1, 13. Kita tulis 13. Per penyebutnya sama. Kalau di sini 4, di sini juga 4. Jadi 13 per 4 dikali dengan pecahan kedua, 2 per 3. Ini pecahan dikali dengan pecahan masuk ke aturan perkalian pecahan. Atas dikali atas, 13 dikali 2. Per bawah dikali bawah, 4 dikali 3. 13 dikali 2 sama dengan 26. Per 4 dikali 3 sama dengan 12.
Nah, pecahan ini kita sederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 2. Jadi 26 dibagi 2 hasilnya 13 per yang bawah dibagi 2 lagi. 12 dibagi 2 hasilnya 6 gitu ya. Jadi 26 per 12 itu sama nilainya dengan 13 per 6. Kemudian karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita buat ke bentuk pecahan campuran. Jadi 13 per 6 pecahan campurannya adalah 2, 1 per 6. Hasil dari 3 1 per 4 dikali 2 per 3 adalah 2 1 per 6. Contoh yang kedua, 1 per 3 dikali 2 1 per 3 sama dengan berapa? Nah, di sini ini sudah menjadi pecahan biasa dan ini masih berupa pecahan campuran. Maka pecahan campuran ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ini pecahan biasa, kita tulis ulang 1 per 3 ya, 1 per 3 dikali, ini dijadikan pecahan biasa. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Jadi 5 per penyebutnya sama 2. 1 per 3 dikali 5 per 2 masuk ke aturan perkalian pecahan. Atas dikali atas, 1 dikali 5 hasilnya 5. Dan bawah dikali bawah, 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 1 per 3 dikali 2 1 per 2 hasilnya adalah 5 per 6. Begitu ya solih-solihah. Jika masih bingung, boleh diulang-ulang lagi videonya. Atau jika perlu penjelasan lebih lanjut, boleh menghubungi Ustazah. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Ada tugas dari Ustazah. Silahkan dibuka buku paket matematikanya halaman 28 sampai 29. Kerjakan 5 poin berikut. Ustazah hanya minta mengerjakan 5 poin saja ya, tidak perlu semuanya. Tapi jika kalian mau mengerjakan semuanya, monggo. 5 poin itu adalah 1A, 1E, 2E, 4A, dan 4F. Tulis soalnya di buku tulis kalian dan sertakan caranya dalam mengerjakan. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah tunggu hari ini paling lambat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf untuk semua salah-salah kata. Jazakumullahu khairan untuk semangat dan perhatiannya.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.